Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan. Suhu menggambarkan energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel dalam suatu zat. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel-partikel tersebut dan semakin besar energi kinetiknya. Satuan suhu itu ada 3. Yang pertama ada Celsius, satuan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan di banyak negara. Titik beku air pada skala Celsius adalah 0 derajat Celsius dan titik beku didihnya adalah 100 derajat Celsius pada tekanan atmosfer standar. Nomor 2 ada Fahrenheit, satuan yang terutama digunakan di Amerika Serikat dan skala Fahrenheit titik beku air adalah 30 derajat Fahrenheit dan titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Yang 3 itu ada Kelvin, satuan suhu dalam sistem internasional SI yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Kelvin dimulai dari 0 mutlak yaitu sekitar min 273,15 derajat Celcius. Titik beku air dalam Kelvin adalah 273,15 Kelvin dan titik didihnya adalah 373,15 Kelvin. Konvensi suhu adalah cara penghitungan suatu suhu ke suhu lainnya. Dari Celcius ke Fahrenheit itu rumusnya F sama dengan C kali 9/5 tambah 32. Dari Fahrenheit ke Celcius itu C sama dengan F kurang 32 kali 2/9. Dari Celcius ke Kelvin itu rumusnya K sama dengan C tambah 23 kali 12. Dari Kelvin ke Celcius itu C sama dengan K min 273,11. Pemuaian benda. Pemuaian suhu adalah fenomena di mana suatu benda mengalami perubahan ukuran atau volume akibat perubahan suhu. Pada umumnya, jika suhu suatu benda meningkat, maka partikel-partikel di dalamnya akan bergerak lebih cepat dan membutuhkan lebih banyak ruang. Hal ini menyebabkan benda tersebut memuai atau bertambah besar ukurannya. Itu pula sebaliknya, jika suhu menurun, benda tersebut cenderung menyusut. Jenis pemuaian ada 3. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi pada benda berbentuk batang atau benda yang memiliki panjang lebih dominan dibandingkan lebar dan tebal. Misalnya, pemuaian pada rel kereta api. Rumusnya delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Yang kedua, pemuaian luas. Pemuaian luas terjadi pada benda yang memiliki luas permukaan yang besar, seperti pada pelat logam. Pemuaian ini ditandai dengan perubahan luas permukaan benda. Rumusnya, pemuaian luas itu delta A sama dengan A 0 dikali 2 alfa dikali delta T. Yang ketiga, pemuaian volume. Pemuaian volume terjadi pada benda yang memiliki volume seperti gas, cairan, atau benda padat dengan ukuran yang besar. Misalnya, pemuaian pada gas di balon yang dipanaskan. Rumusnya delta P sama dengan P0 dikali B dikali delta T. Kalor adalah energi panas yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda sehingga mengubah suhu atau wujud benda tersebut. Satuan kalor dalam sistem internasional atau SI adalah Joule. Namun sering juga digunakan satuan kalor K, di mana 1 kalor 4,18 Joule. Jenis kalor. Kalor memiliki 2 jenis, yaitu ada sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel, kalor yang menyebabkan perubahan suhu tanpa merubah wujud benda. Sedangkan kalor laten adalah kalor yang menyebabkan perubahan wujud tanpa mengubah satu benda. Kalor jenis C. Kalor jenis C adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda-beda.
pengenalan energi kalor. Hukum ini menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh benda yang lebih panas akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lebih dingin. Ini dikenal sebagai asas Bragg dengan rumus Q lepas Q terima. M1 C1 delta T1 sama dengan M2 kali T2 kali delta T2. Laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat tanpa perubahan suhu. Terdapat dua jenis kalor laten. Yang pertama, kalor laten lebur atau LF. Kalor laten lebur atau LF ini kalor yang diperlukan untuk mengubah zat padat menjadi cair atau melebur. Yang kedua, kalor laten uap atau LV. Itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah zat cair menjadi gas atau menguap. Rumusnya Q sama dengan M dikali L, di mana L sama dengan kalor laten. Itu satuannya J per kilogram. Perpindahan kalor. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya. Perpindahan kalor terjadi dari sistem bersuhu tinggi menuju sistem bersuhu lebih rendah. Jenis perpindahan kalor, yaitu ada 3. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah lajur perpindahan kalor secara konduksi bergantung pada panjang luas penampang konduksivitas thermal dan perubahan suhu sistem. Terus ada konveksi. Dalam konveksi dikenal istilah konveksi bebas, yaitu perpindahan kalor disertai perubahan zat air secara bebas. Peristiwa ini dikarenakan adanya perpindahan massa jenis antar lapisan zat. Contohnya konveksi bebas adalah air yang dimaksa. Selain konveksi bebas, ada pula konveksi pada paksaan, yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat karena perbedaan tekanan yang dibuat dengan pemompa. Terus yang ketiga ada laju. Ada radiasi. Laju perpancaran kalor oleh benda hitam menurut Stefan Boltzmann dinyatakan pada uraian berikut. Energi total yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam sempurna dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu, setiap satuan luas sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Emissivitas adalah ukuran yang memajukan besaran pemancar radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna memiliki emisivitas E sama dengan 1. Artinya benda tersebut memancarkan radiasi atau menyerap radiasi secara sempurna. Adapun benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima memiliki nilai emisivitas E sama dengan 0. Sifat-sifatnya yaitu radiasi kalor mempunyai sifat-sifat berikut. Permukaan gelap merupakan pemancar dan penyerap radiasi yang paling baik. 2. Kelajuan radiasi suatu benda bertambah besar ketika suhunya naik. 3. Panjang gelombang yang terdapat dalam radiasi makin pendek jika suhunya makin tinggi. Penerapannya, contoh aplikasi kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memasak makanan menggunakan kompor, konduksi. 2. Pendinginan udara oleh kipas angin, konveksi. 3. Pemanasan air di kolam renang oleh matahari, radiasi. Rumus kalor. Secara umum, besaran kalor dapat dihitung dengan rumus. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangan, Q adalah kalor, satuannya joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis, satuannya J atau kilogram derajat Celcius. Delta T